Morning guys, kembali lagi bersama saya Fatirus Kula. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharingkan, mereview sedikit sinyal yang kita sharekan 2 hari yang lalu ya. Jadi ada di sinyal sini kita ada beberapa plan yang seperti halnya di gold ini kita akan menunggu reaksi di sekitaran zona 1659 untuk zona sellnya, yang pada akhirnya kita memang sell stop di 166230 karena dia lumayan agak impuls malam tuh ya, yang berujung ke TP2 dan kita dapat profit dengan posisi 140 pip guys. So ini kita akan langsung review aja. So kita langsung ke market. Nah, di sini coba kita melihat sekarang dari daily time frame-nya dulu ya. Nah, untuk dari daily time frame-nya sendiri kalau kita melihat sekilas ini sudah sangat jelas bahwasannya dari overall trend mereka itu trennya dari secara tren mereka sudah jelas trennya adalah tren yang bearish. Bisa kita lihat kan kalau di sini dia konsisten terus menerus membuat yang namanya lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan berpotensi dia juga bakalan turun lagi mungkin di sini, baru kemudian dia akan naik. Itu bisa aja kemungkinan terjadi, kemungkinan dia bakalan habis sini tuh dia naik, itu bisa terjadi. Cuman kita karena ngelihat ya secara overall trennya bearish, maka kita lebih fokusnya kita itu adalah untuk short position. Kita buka ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam ini tuh ada area resisten yang menurut saya sekarang become support. Di sini dia terbalik guys. Ada area support yang dia break sekarang become resisten, yang dimana itu menandakan dia akan ada potensi pullbacknya. Karena bisa kita ngeliat ya, di sini resisten, saat di break dia retest ke area support lagi, naik lagi ke resisten sini, drop lagi sampai akhirnya di sini dijebol, baru dia akan naik. Nah di sini ini juga zona yang kuat yang sama. Menurut saya ini adalah potensial dia untuk drop itu ada seperti itu. Nah kalau kita ngelihat lebih jeli, kita buka ke time frame 1 jamnya lagi. Nah kalau dari time frame 1 jam bisa kita lihat di sini memang sudah ngebuat lower low. Jadi konsepannya kalau kita ngelihat seperti ini, dia begini, dia naik, turun, naik, jadi akan turun lagi ke area support sini lah, kita anggap sebagai area yang kuat. Nah yang membuatkan saya entry juga karena pertama kita menunggu daerah resisten ini, dia akhirnya memang impuls lagi. Orang akan membilangkan bahwasan dia akan menjadi higher high, karena kan posisinya kalau kita nengok dari 1 jam ini dia strukturnya udah di break nih kan, ini low, naik. Nah seperti ini kan udah di break, artinya menandakan dia paling nggak retest baru untuk naik seperti itu. Cuman kalau kita ngambil konsepnya, ini adalah area resisten dari daily bahkan H4, berarti kan bisa kita nandakan bahwasannya area ini adalah area yang kuat. So kalau misalnya kita udah tahu areanya ada area yang kuat, kita bakalan ngambil sell. Tapi yang perlu kita ingatkan apa? Kita akan mencari area support yang kuat. Contoh di sini kan support. Nah, karena saya menandakan di sini gambar ada area support yang kuat, plus di sini adalah angka krusial
di 1650 ya, saya menandakan optimis bahwasannya ini adalah zona yang kuat. Makanya target kita di range ini untuk 2R nya dapat ternyata di 140 pip nya kan. Terus kita drop ke M30. Nah, kalau ada yang melihat dari M30 juga strukturnya ini sudah di break. Jadi kan kita ngelihat di sini kan kita fokus sell. Di sini dia ada beberapa pembentukan candle yang ini di break. Setelah break dia ada retest, kemudian dia akan drop lagi. Makanya saya ngomongkan, saya berharap low yang ini tuh di break dulu. Ketika ini di break, artinya udah valid untuk entry. Nah, jadi kita konfirmasi ketika kita melihat memang kita sekarang lebih sering menggunakan stop order, yang dimana ya stop lossnya akan lebih lebar ketimbang limit order. Tapi kita menunggu kepastian dulu. Kalau belum pasti marketnya, kita nggak akan entry. Seperti itu. Makanya ketika ini di break, kita sell stopnya udah set di sini. Saat break, rupanya dikasih retest lagi. Terkadang nggak dikasih kan, tapi tidak masalah. Kita udah entry luan, udah floating profit tuh kalau nggak salah saya 25 pips floating profitnya, baru dia naik lagi ke area resistance, baru dia kemudian akan drop lagi. Walaupun ini sebenarnya jujur kita monitor itu sekitaran 50 pip ya, kalau nggak salah saya tuh sekitaran 50 pip kami. Ya betul, candle sini kami set BP, baru kami tinggal tidur. Ternyata kena hit TP-nya itu jam 2:30 pagi. Jadi sebenarnya trading itu makanya kenapa ya pasang aja TP dan SL, supaya ya kalau loss kita udah tahu lossnya berapa, kok profit kita tahu profit berapa. Jadi kan tinggal tidur ya, jauh lebih nyaman. Apalagi waktu kita tinggal tidur, posisinya juga udah SL-nya udah diletakkan ke BP. Yang artinya kalau harga tiba-tiba naik mendadak waktu subuh-subuh atau apa ya, kita nggak ada rugi, nggak ada loss seperti itu. Jadi setidaknya kita bisa lebih meminimalisir resiko lah jatuhnya. Ini seperti itu guys. Semoga sharing saya ini membantu. See you on the next video. Bye bye.